Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, selamat berjumpa kembali. Di hari ini kita memasuki kegiatan belajar mengajar secara virtual bersama-sama. Baik, suara saya jelas semua ini? Jelas. Jelas ya. Baik, baik. Kita mulai pelajaran. Untuk audionya saya mute-kan semua, tapi videonya biarkan saja. Videonya biarkan nyala. Videonya on saja nggak apa-apa. Baik anak-anak semua, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi seperti di WA saya umumkan bahwa pelajaran hari ini sebenarnya kita akan membahas kelanjutan, yaitu masuk ke bab keempat tentang zat aditif dan zat adiktif. Cuma karena kita sudah mendekati akhir semester 1, tidak terasa kita sudah melalui semester 1 dengan belajar di rumah hampir semuanya. Maka Pak Guru mengambil keputusan untuk kita belajar bab ke-6 dulu, yaitu tentang sistem peredaran darah. Kenapa? Karena bab ke-6 ini materinya lebih sulit, bisa dikatakan seperti itu, daripada bab ke-5 tentang zat aditif dan adiktif. Nanti setelah bab ke-6 ini kita selesai, nanti kita bisa kembali lagi ke bab 5 untuk belajar tentang zat aditif dan adiktif. Baik anak-anak semua, mungkin kalian bisa menggunakan buku kalian. Kita akan mulai pelajaran. Nah, ini adalah bagan yang akan kita pelajari di sistem peredaran darah pada manusia. Saya besarkan dulu. Nah, di bab ini, kalian semua akan belajar 3 bagian. Yang pertama adalah tentang darah itu sendiri apa. Yang kedua nanti bagaimana darah itu bisa mengalir karena ada jantung. Dan yang ketiga nanti ada gangguan-gangguan atau penyakit apa saja yang dapat mengganggu sistem peredaran darah manusia. Baik anak-anak semua, sebenarnya apa sih gunanya sistem peredaran darah itu? Nah, manusia, bentar. Oke, saya ganti dulu pulpennya biar lebih kecil. Warnanya saya ganti juga. Oke, manusia beraktivitas memerlukan namanya energi terlalu besar. Nah, energi ini didapatkan dari mana? Energi ini diperoleh dari 2 buah bahan. Yang pertama adalah glukosa, yang kedua adalah oksigen. Nah, jika oksigen dan glukosa ini bersatu kemudian diolah dalam suatu proses yang namanya respirasi sel, maka hasil pengolahan glukosa dan oksigen ini akan menghasilkan energi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di mana fungsi dari sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah, nah, kita bisa lihat dari sini. Glukosa. Bagaimana manusia bisa mendapatkan glukosa atau gula? Nah, dengan makan, dan yang bertugas untuk mengolah makanan sampai menjadi glukosa itu adalah sistem pencernaan. Nah, glukosa kemarin kita sebut sari-sari makanan, salah satunya. Videonya diaktifkan saja, enggak apa-apa, enggak usah malu. Biar Pak Guru tahu kalau kalian menyimak pembelajaran. Nah, kemudian
kita dapat glukosa dari sistem pencernaan, sedangkan oksigen kita dapat melalui namanya sistem pernafasan. Nah, seperti itu sistem pernafasan. Nah, setelah glukosa dan oksigen ini tersedia di tubuh kita, maka nanti glukosa ini dan oksigen harus dibawa ke sel tubuh. Ya, jadi ini keduanya dibawa ke sel tubuh untuk terjadinya respirasi sel tadi. Nah, siapa yang bertugas untuk membawa glukosa dan oksigen ini ke seluruh sel tubuh? Dia adalah sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah itu punya fungsi untuk mengantarkan zat-zat yang diperlukan ke seluruh tubuh. Zat-zat itu apa saja? Zat itu bisa berupa glukosa, bisa berupa oksigen, dan dikirim ke seluruh sel tubuh, mulai dari sel di kepala sampai sel di kaki untuk bisa melakukan respirasi seluler dan mendapatkan energi. Nah, jadi itu adalah fungsi utama dari sistem peredaran darah. Nah, untuk memahami sistem peredaran darah, kita tidak bisa langsung, kita harus memahami darah itu apa, kemudian organ apa yang bertugas untuk memompakan darah dari ke seluruh tubuh. Nah, darah itu dipompakan jantung. Oke. Darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, nanti sel darah merah itu akan dikirim melalui pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah nanti terbagi menjadi dua ini. Baik, sekarang kita mulai saja. Darah itu apa? Baik anak-anak semua, itu tadi darah, pengantar tentang darah. Sekarang saya akan coba share screen sebuah video tentang komponen-komponen darah. Nanti kalau suaranya tidak terdengar silakan di komentar. Kalau tidak bisa didengar nanti akan saya kasih link untuk bisa menonton video tersebut setelah pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya Nah, di sini saya menggunakan video yang didapatkan dari sebuah portal yang bernama Rumah Belajar. Alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Untuk mengakses halaman web ini sudah tercover dari pulsa yang diberikan pemerintah. Jadi kalau kalian melihat video di website ini atau melihat berbagai sumber belajar yang ada di website ini, nanti pulsa kalian tidak akan terpotong. Baik, nah video ini berisi tentang penjelasan mengenai komponen-komponen darah itu apa saja. Sudah Pak Guru download. Nah, sekarang mari kita saksikan. Nanti kalau tidak bisa terdengar dengan jelas, nanti bisa kalian lihat setelah pembelajaran kita kali ini. Ini videonya. Bisa terdengar videonya, anak-anak? Tolong dijawab, bisa terdengar videonya? Bisa terdengar videonya? Bisa terdengar tidak? Bisa terdengar? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, saya chat.
Bisa terdengar videonya anak-anak semua? Tolong dijawab. Nah, tugas darah di dalam tubuh kita ada bermacam-macam, terutama yaitu sebagai alat transportasi. Ntar ada chat masuk. Nggak jelas, tidak baik. Sekarang saya coba. Saya akan ulangi videonya. Tunggu sebentar ya. Baik anak-anak, suara saya terdengar? Saya ulangi lagi, suara saya terdengar? Anak-anak, bisa terdengar suara saya? Halo, bisa terdengar? Suara saya bisa terdengar? Suara saya terdengar anak-anak semua? Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Halo, suara saya terdengar? Oke, baiklah. Baik, nanti videonya akan saya posting di Classroom, nanti bisa kalian lihat sendiri setelah video ini. Baik, kita langsung merujuk ke buku saja, buku kalian. Oke. Baik, ini dari buku kalian. Kita langsung ke struktur dan fungsi peredaran darah. Nah, silakan sambil dilihat buku kalian. Nah, darah kita itu yang secara kita lihat berwarna merah. Itu sebenarnya
terdiri dari dua komponen. Jadi darah itu terdiri dari dua komponen, yaitu yang satu namanya plasma atau biasa disebut dengan plasma darah atau plasma saja. Yang bagian yang kedua adalah sel darah. Nah, ada plasma darah dan ada sel darah. Nah, anak-anak semua, plasma darah ini, sel darah sendiri terbagi menjadi nanti ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, dan yang ketiga ada keping darah. Nah, ini adalah bagian-bagian darah. Kita lihat di tabel ini. Nah, dalam darah, plasma darah itu berjumlah 55%, sedangkan elemen seluler atau sel darah ini tadi hanya sekitar 45%. Plasma darah itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada air, yang kemudian ada garam-garaman. Yang dimaksud garam-garaman ini adalah zat-zat kimia yang termasuk garam, bukan garam yang asin di dapur kita, bukan. Ada kalium, ada natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat. Punya fungsi masing-masing seperti keseimbangan, osmotik, pH, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, plasma darah terdiri dari protein plasma, ada albumin, fibrinogen, dan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang akhir-akhir kita ya hari ini kita kenal dengan imun atau sistem pertahanan darah. Yang ketiga adalah zat-zat yang diantarkan. Jadi plasma darah ini bertugas mengantarkan zat-zat seperti apa? Ada glukosa, lemak, vitamin, sisa-sisa metabolisme, CO2 dan O2 serta hormon-hormon. Terutama ini. Jadi plasma darah itu pada darah berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Nah, sedangkan elemen seluler atau sel darah, elemen seluler atau sel darah terdiri dari 3 jenis seluler. Sel yang pertama adalah sel darah merah atau disebut dengan eritrosit yang warnanya merah. Jadi warna merah kita itu dari sel darah merah. Bentuknya seperti ini, seperti donat tapi tengahnya cekung tapi tidak bolong. Seperti ini. Fungsinya adalah untuk mentransportkan atau mengantarkan oksigen dan CO2. Nah, sel darah merah ini bisa mengantarkan atau mengikat oksigen dan oksigen ini dan diedarkan ke seluruh tubuh karena di sel darah ini mengandung zat yang namanya hemoglobin. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Bentuknya seperti ini, bermacam-macam. Dia fungsinya untuk kekebalan tubuh atau bisa kita sebut membunuh kuman. Jadi kuman-kuman atau bakteri yang masuk ke tubuh kita itu akan dilawan oleh sel darah putih dengan cara apa? Dengan cara dimakan atau di kuman itu dimakan seperti ini. Nah, kalau kuman yang masuk bisa dikalahkan oleh sel darah putih, maka atau leukosit ini, maka kita tidak jadi terkena penyakit. Tapi kalau sel darah putihnya misalnya pertarungannya seri, maka atau imbang, maka dia akan menghasilkan yang kita sebut dengan nanah. Kemudian yang terakhir, sel darah itu ada namanya trombosit. Nama lain trombosit adalah keping darah. Nah, keping darah ini berfungsi untuk membekukan luka. Jadi kalau kalian luka kemudian keluar darah,
setelah beberapa saat kemudian kalian bisa lukanya itu berhenti. Nah, itu semua dikarenakan adanya sel keping darah, itu bukan darah. Jadi kita ulangi lagi bahwa plasma darah terdiri atas plasma darah dan sel darah, atau di sini dituliskan elemen seluler. Nah, plasma darah berjumlah lebih banyak daripada sel darah. Plasma darah itu terdiri dari air, garam-garaman, protein, dan beberapa senyawa yang ditransportasikan darah. Yang paling utama adalah glukosa ini. Jadi kalau ditanya siapa yang mengantarkan sari-sari makanan, maka jawabannya adalah darah, tepatnya di plasma darah. Nah, kemudian sel darah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah bentuknya seperti ini, kalian ingat-ingat bentuknya seperti ini, seperti donat tapi tidak bolong, tapi tengahnya cekung. Fungsi utamanya adalah mengantarkan oksigen dan juga karbon dioksida, oksigen ini. Karena kenapa dia bisa mengantarkan oksigen? Karena dia punya hemoglobin. Hemoglobin ini adalah suatu zat, ini simbolnya Hb, suatu zat yang bisa mengikat oksigen di dalam darah. Kemudian ada sel darah putih yang berfungsi untuk kekebalan tubuh, membunuh kuman. Nah, jadi bentuknya seperti ini, dengan cara kuman itu dimakan. Yang ketiga ada trombosit yang bertugas untuk pembekuan darah. Nah, anak-anak semua, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk penjelasan lebih jauh mengenai sel-sel darah dan jantung nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Nah, jadi nanti untuk video yang Pak Guru akan berikan tadi yang tidak bisa kita putar lewat Zoom ini, nanti akan Pak Guru berikan lewat Google Classroom bersama video pengantar ini. Juga tolong teman-temannya yang lain yang belum bisa bergabung dikasih tahu agar segera bisa bergabung kalau pembelajaran seperti ini, agar nanti tidak tertinggal pelajaran. Kenapa? Nanti di akhir semester tetap ada rapot nilainya dari mana? Nilainya didapatkan dari nilai-nilai tugas kalian, partisipasi kalian. Jadi kalau tidak berpartisipasi ya tidak ada nilai yang bisa Pak Guru berikan. Oke, sebelum pembelajaran kita sudahi, tolong anak-anakku semua mikrofon dan juga videonya tolong dinyalakan semua. Video dan mikrofon dinyalakan semua. Yuk. Nah, videonya dinyalakan semua. Itu Susilo kok, hanya kelihatan kakinya saja. Enggak kelihatan mukanya. Ayo semuanya. Baik anak-anak semua, terima kasih atas bergabungnya kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Nanti kita teruskan di hari Selasa. Kita akan tetap membahas tentang seperti ada menjadi Iron Man. Darah dan fungsinya serta ke. Terima kasih. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap belajar walaupun di rumah, tidak di sekolah. Jadi akhiri tolong dijawab sebentar dalam saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.